Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, saudara. Beberapa hari ini saya mendapatkan satu renungan di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya memang persiapkan untuk satu pelayanan nanti di minggu yang pertama di gereja kita, saudara, tentang mengelola keuangan yang benar. Nah, saya membaca satu ayat ya di dalam 2 Raja-Raja 4, saudara, ayat yang pertama yang berbunyi begini, saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih-penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini menarik ya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh akan Tuhan, tetapi di ayat ini diceritakan bahwa ketika dia meninggal, bukan meninggalkan warisan, saudara, tetapi meninggalkan hutang kepada keluarganya. Akhirnya, saudara, karena begitu besar hutangnya, maka anak-anaknya akan diambil dan dijadikan budak, saudara. Ini sesuatu yang sangat ironis sekali buat saya. Padahal kita tahu dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu." Nah, ini jelas sekali ketika seseorang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seseorang memprioritaskan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan katakan ya, itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32-nya. Tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan hal itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seharusnya minimal Tuhan cukupi segala keperluannya. Nah, permasalahannya kenapa di dalam ayat ini seorang janda ini suaminya takut akan Tuhan, tetapi kok bisa ya hidupnya kekurangan, bahkan terlilit oleh hutang. Saya katakan ini penting, saudara. Ya, saya percaya bukan karena Tuhan tidak sanggup untuk memberkati dia, ya mencukupi dia, saudara. Tetapi saya yakin ini ada sesuatu yang salah dalam mengelola keuangan. Sama hari-hari ini juga saya berpikir, saudara, kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, minimal Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Tetapi masalahnya, kenapa ada di antara kita yang kayaknya kok kurang terus? Kok kayaknya gak cukup terus? Kok kayaknya ya setiap bulan saya minus terus? Saya pikir, saudara, izinkan saya memberikan ini. Saya pikir pasti ada sesuatu yang salah dalam kita mengelola keuangan. Karena itu, saudara, ya saya hanya berpesan bahwa di dalam hidup ini, saudara, ada yang skala prioritas. Ya, kita tahu mana itu kebutuhan, keperluan, dan keinginan. Kadang-kala dalam hidup kita nggak ngerti tentang ya skala prioritas, saudara. Sehingga ketika kita jadikan, saudara, keinginan menjadi satu prioritas yang pertama, kita melakukan apapun juga hanya untuk keinginan kita. Saya mau kasih tahu, saudara, sebanyak apapun uang yang Tuhan berikan kepada kita, dipercayakan pada kita, selama engkau tidak bisa mengendalikan keinginanmu, saudara, memprioritaskan sesuatu yang namanya kebutuhan dan keperluan, saudara, maka saya mau kasih tahu, engkau akan tetap kekurangan. Dalam hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang namanya ya kebutuhan primer, ada yang kebutuhan sekunder. Ya, primer itu adalah kebutuhan yang memang harus kita lakukan, saudara. Makan, minum, pakaian, pakan, saudara. Ya, papan, saudara. Itu kebutuhan primernya kita, saudara. Nah, sekunder itu adalah kebutuhan yang menunjang setiap keperluan kita. Jangan sampai, saudara, ya kita lakukan satu prioritas yang salah, yang sekunder, saudara, kita jadikan hal yang pertama, yang primer kita abaikan. Bapak Ibu Saudara, nanti di minggu yang pertama saya akan buka ini semua. Ya, saya berharap bahwa
Setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mari kita kelola keuangan kita dengan baik. Dan saya percaya kalau kita kelola dengan baik, Tuhan juga akan mencukupkan seluruhnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.